sampai hari ini saya punya ketakutan ketika buku saya dipegang orang lain. Maksudnya? Sebab beberapa kali teman saya pinjam buku, baliknya tidak utuh bang. Saya orangnya nggak sayang ke buku. Saya kalau baca itu bang, saya baik-baik putarnya balik. Kalau orang lain nggak sama dengan kita, dia lipat, kadang-kadang jilitannya itu patah. Ya lepas. Nah, saya mikir gitu, kalau kayak gini sebenarnya kalau saya tidak saya yang ngawasi. Nah, akhirnya saya berpikir, bagaimana dengan dengan peran yang bisa saya mainkan di DPRD ini, bisa membangun pustaka di daerah saya, dan itu kita mulai. Assalamualaikum Pak Aib Nur Saleh. Waalaikumsalam. Sehat dan cerah pagi ini kelihatannya. Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum ke DPRD melaksanakan tugas negara, Pak Aib menyempatkan diri mampir ke Pustaka Batimbang dan usaha Pondok Pelurut yang kami geluti saat ini di samping profesi jurnalis. Pak Aib, bagaimana Pak Aib memandang dunia literasi dan pendidikan? Ya, kalau bicara literasi, ini hal yang cukup dekat dengan diri saya pribadi. Sebab saya masuk ke dunia politik juga asal muasalnya dikarenakan dunia literasi. Sebab orang tua saya, kalau kami memanggilnya abah, itu memang dari kecil mempengaruhi kami dengan kebiasaan-kebiasaan literasi. Saat itu dunia literasi ini sudah jauh dari masyarakat kita. Kan kami keluarga di masyarakat di kampung kami itu jauh sekali. Tapi saat itu abah saya orang yang sangat concern dengan dunia literasi. Dia suka membaca buku. Kadang-kadang kalau dia membaca itu dia bentangkan tikar, ke bahasa kampanye lapiok di bawah batang, dia baca. Dia tidak ngajak, tapi sebagai anak tentu kita memperhatikan orang tua. Dia baca, dia takkan 2-3 buku, satu dia baca, satu lagi saya buka-buka gitu aja. Itu yang satu. Yang kedua, beliau orang yang paling suka baca koran. Koran paling suka. Kalau dapat koran di luar dia bawa pulang. Nah itu juga mempengaruhi saya. Nah, kemudian beliau orang yang suka melihat secara televisi itu berita. Kalau sudah berita kami nggak bisa rubah channel. Walaupun zaman itu dulu nggak banyak channel. Tapi kalau sudah berita baik di TVRI kemudian muncul TV-TV swasta lain, itu nggak bisa ganti channel. Dan saya tanya dari teman-temannya, ketika bujangan, beliau remaja, beliau kan profesinya manakib atau motong gota kalau bahasa kita, bahasa kapalnya. Itu dia bawa radio. Kalau pas lagi istirahat motong tuh dia dengar radio BBC London. BBC. Kok keren kali bapak saya ini, saya pikir gitu. Kan ada siaran bahasa Melayunya. Didengar. Dan itu bukan sekedar saya dapat cerita dari orang. Ketika saya berinteraksi, diskusi dengan beliau yang sekolahnya saja itu, kalau saya nggak salah beliau bilang cuma sampai kelas 1 mau naik kelas 2 berhenti. Tapi kalau bicara geopolitik, politik dunia, politik global, beliau bisa hafal presiden Amerika itu dari pertama sampai terakhir. Saya aja nggak hafal. Beliau hafal presiden Rusia itu dulu Uni Soviet tahun sekian perang dunia, dia hafal. Artinya apa? Dari yang saya lihat, saya dengar dan langsung interaksi, ini cocok. Artinya apa? Pemahaman orang tua saya yang seusia itu ketika zaman itu sampai sedemikian rupa, itu semuanya berbekal dari hobi literasi. Nah itu mengalir. Saya lihat, oh pantesan saya hobi buku. Walaupun kadang dengan kesibukan saat ini membaca buku itu kadang-kadang hal yang langka.
Iya. Tapi hobi baca buku, beli buku itu jangan dikira. Saya kemana pergi tetap beli buku. 1, 2, kalau udah ke Jogja, yang surganya buku, Jogja, Bandung, Iya, betul. itu 1 kardus, 2 kardus. Dan sekarang itu buku itu masih banyak yang masih dalam kantong plastik karena nggak sempat baca baru. Iya. Itulah yang mempengaruhi saya rasa kenapa saya suka dunia literasi. Di sisi lain, pertumbuhan saya sampai saat ini, saya melihat dunia literasi lah yang membuat saya bisa bicara, bisa berpikir, bisa berinteraksi. Apalagi dengan sentuhan dunia yang saya geluti saat ini. Karena update informasi itu penting Iya. bagi seorang politisi, terutama legislator, karena permasalahan yang kita hadapi di sana itu mulai dari lahirnya manusia sampai meninggal, mulai dari masuk sekolah sampai tamat, mulai dari mau cari kerja sampai berhenti kerja, mulai dari orang nikah sampai orang berpisah. Artinya apa? Banyak hal yang harus kita pahami meskipun tidak kita ahli, tapi mesti kita pahami. Nah, jadi oleh karena itu saya melihat dunia literasi itu sangat penting untuk kita sebarkan, dan saya mengapresiasi Bang Saiful Sanggam dengan sanggarnya ini. Meskipun sudah sekian lama perjuangan beliau tertatih-tatih membangun ini, tapi saya sangat apresiasi. Saya minta maaf, mungkin ini pertama baru kesini. Keinginan itu sudah lama. Saya pikir salo di sana, tapi ternyata salo di sini. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Moga-moga kedatangan ini memberi manfaat untuk saya, dan tentu ada beban tanggung jawab bagaimana supaya semangat Bang Saiful ini bisa saya dan teman-teman lain bisa support dalam bentuk apapun. Karena ini bukan, saya yakin bukan karena Bang Saiful ini mementingkan untuk diri pribadinya, tapi ini untuk memberikan virus-virus literasi kepada anak-anak muda kita. Karena otak ada isi nggak ada percuma. Otak itu diisi dengan literasi. Jadi literasi dengan pendidikan itu, ini dua hal yang sangat erat. Sebab logika sederhananya, ketika kita sekolah kita disuruh belajar. Nah, belajar itu bagian dari berliterasi. Nah, itu. Pak kabarnya bikin pustaka juga di tempatnya. Ya, saya beberapa kali mau bikin pustaka. Tapi memang saya ini gini Bang, sampai hari ini saya punya ketakutan ketika buku saya dipegang orang lain. Maksudnya? Sebab beberapa kali teman saya punya buku, baliknya tidak utuh Bang. Saya orangnya agak sayang ke buku. Saya kalau baca itu Bang, saya baik-baik putarnya balik. Kalau orang lain nggak sama dengan kita, dia lipat, kadang-kadang jilitannya itu patah. Lepas. Nah, saya mikir gitu, kalau kayak gini sudah, kalau saya tidak saya yang ngawasi. Nah, akhirnya saya berpikir, bagaimana dengan dengan peran yang bisa saya mainkan di DPRD ini, bisa membangun pustaka di daerah saya, dan itu kita mulai. Dulu pemerintahan Kota Kampar sebelumnya pernah membuat gebrakan setiap desa itu satu pustaka. Meskipun saat ini nggak jalan, tapi ini sebenarnya mesti kita support lagi. Nah, saya kemarin kita anggarkan di DPRD buat pustaka di kecamatan, karena awalnya saya mau bikin di desa, tapi regulasinya tidak membenarkan. Karena sebelumnya sudah ada program pustaka desa. Maka saya masukkan anggaran kecamatan. Nah, kalau Bang Saiful dan teman-teman datang ke kecamatan Petiraja, di sudut kirinya itu sudah ada bangunan, itu pustaka kecamatan. Boleh saya main ke sana? Ya, dengan senang hati. Jadi di sana sekarang sudah berisi bukunya meskipun belum lengkap. Tapi saya senang, ini semangat literasi yang harus dimulai. Ada berapa koleksi sekarang itu? Saya nggak hitung berapa koleksinya, tapi pelan-pelan kita penuhi. Yang jelas infrastruktur sudah ada, yang jaga juga sudah ada. Yang jaga itu diperbantukan penjaga masjid yang di seberang kata camat. Jadi paling tidak ini sudah kita mulai. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan kata camat, sebelum kegiatan dimulai, yang tamu-tamunya bisa baca buku dulu. Jadi Pak Ip, ini Pak adalah tokoh muda yang selalu berbuat dan juga dikepoti ya. Nah, kebetulan Pak Dewan, kita di sini juga membuat game ringan yang tradisional untuk anak-anak juga. Di samping mereka juga kita suguhkan hal-hal, misalnya
eh, kuliner tradisional, misalnya lopung atau apa, kita sediakan buat mereka habis main tuh. Dan juga ada hadiah-hadiah kecil, misalnya habis kita latih, kita siapa yang terbaik nanti dia bakal kasih meja belajar. Nah ini kan butuh dana juga. Nah ini mungkin ya masih kendala kita Pak Ade. Tapi kita niatnya juga memang pelan-pelan, angsur-angsur, juga tidak bisa maksakan, karena memang keterbatasan yang kita miliki dan daerah. Dorongan apa yang ingin Pak sampaikan untuk kita semua tentang dunia literasi gitu, semua pihak? Ya, yang pertama tentu semangat literasi ini semangat yang harus kita tularkan bersama. Sebab salah satu indikator negara maju itu adalah kebiasaan bacanya. Kalau di negara maju itu dari indeks dunia itu, satu orang itu bisa baca seperti Finlandia, Norwegia, negara-negara yang dianggap itu negara maju, itu satu bulan tuh mereka bisa baca sampai 10 buku. Sebulan 10 buku. Nah di negara kita itu jauh sekali, bahkan hitungannya sangat minim sekali persentase untuk minat membaca ini. Nah ini tentu jadi perhatian kita bersama, bagaimana minat baca ini bisa kita utarakan kepada masyarakat kita, terutama generasi muda, anak-anak kecil, dimulai yang usia-usia dini seperti sekolah dasar atau TK, PAUD, itu sudah kita mulai bagaimana kebiasaan dan minat baca ini bisa kita rangsang ke mereka yang masih kecil. Nah bagaimana supportnya? Tentu dalam ini pemerintah daerah, saya berharap juga pemerintah Kabupaten Kampar, Pak PJ, melalui dinas terkait seperti dinas pustaka dan arsip, ini juga membuat program-program reguler bagaimana kegiatan-kegiatan literasi ini bisa berjalan pelan-pelan menjadi sebuah kegiatan rutin, nah, sehingga menjadi merangsang minat baca masyarakat kita, terutama anak-anak di usia dini. Dan ini tentu perlu kolaborasi dengan dinas pendidikan selaku stakeholder yang menangani dunia pendidikan. Sebab kalau ini kita abaikan, kita nggak tahu ke depan dunia ini seperti apa, akan bagaimana kita menghadapinya. Tapi dengan semangat literasi ini, saya yakin generasi muda kita akan bisa menghadapi masa yang tidak bisa kita prediksi seperti apa masa datangnya. Dan saya pribadi sangat mengapresiasi apa yang sudah Bang Saiful mulai ini. Insya Allah baik melalui kemampuan saya selaku anggota legislator maupun kemampuan saya pribadi, saya insya Allah akan bantu nih Bang. Karena kita bukan bicara karena saya anggota DPRD saja, tapi kita punya chemistry, semangat yang sama, sama-sama cinta dunia literasi. Moga-moga dengan adanya chemistry ini saya bisa nambah kekuatan Abang. Kalau sekarang Abang punya kekuatan 5, saya masuk 2 bisa jadi 7. Nah, seperti itu. 22. Nah, seperti itulah logikanya kan. Artinya kerja ini kerja bersama. Yang apa yang Abang mulai ini, yang setitik tidak dilawikan, yang mungkin tidak digunungkan. Nah, itulah semangatnya Pak Bupati, Pak Kadis, minimal sama-sama. Ada semacam, kalau biasa kita dalam Islam ini diserukan sedekah, sedekah dalam bentuk uang, dalam bentuk beras. Sekarang sedekah dalam bentuk buku. Nah, ini saya akan mendorong ini depan. Kalau bisa anggota DPRD itu nanti dalam HUT Kampar, saya nanti dorong tuh ada sedekah buku. Dan ini diserahkan kepada pustaka-pustaka yang ada di Kabupaten Kampar, pustaka-pustaka yang dikelola oleh masyarakat kita. Terakhir, pertanyaan ini terakhir. Halangan ataupun hambatan terbesar, persoalan terbesar literasi itu adalah teknologi, gadget. Nah, gimana menurut Pak Iip memadu dunia literasi ini dengan, atau mensiasatilah perkembangan teknologi gadget ini dengan literasi? Ya, sebenarnya bicara knowledge atau pengetahuan, ini kan semua sudah ada di sini. Apalagi perkembangan Mbah Google ini kan luar biasa. Maka keluar istilah Mbah Google, tahu segala hal. Walaupun perlu validasi lagi. Tetapi kadang-kala kita lupa perkembangan teknologi ini kalau tidak disikapi dengan arif dan bijaksana, bisa melenceng manfaatnya karena semua terbuka di sini. Nah, ini barangkali sesuai dengan apa yang Bang Saiful sampaikan tadi,
dewasa ini pustaka pun mulai mereka mulai berinovasi bahwa ada namanya e-book. Iya. E-book. Jadi banyak pustaka-pustaka dunia itu sudah menyajikan buku dalam bentuk e-book. Iya. Jadi tidak dalam bentuk konvensional lagi, tapi sudah dalam bentuk digital. Nah, tentu ini menjadi hal yang memotivasi kita. Iya. Tetapi melihat kondisi daerah kita memang belum bisa menyamai perkembangan ini. Tapi minimal dari buku dulu. Karena bagaimanapun saya pribadi, meskipun perkembangan teknologi gadget ini luar biasa ini, masih lebih nikmat saya membaca buku. Iya. Betul. Sebagus apapun novel, cerpen dan lain sebagainya, saya bisa baca, saya bisa berlangganan, tapi tidak senikmat, tidak memuaskan saya beli buku, saya baca, dan buku itu bisa saya pajang di pustaka saya. Nah, jadi tapi bagaimanapun perkembangan teknologi ini jangan kita abaikan. Bagaimana teknologi ini bisa menyupport kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan menginfluence semangat literasi di generasi kita. Yang paling penting itu memang semangatnya dulu. Kalau semangat sudah ada, mau menggunakan digitalisasi, mau menggunakan manual, pasti semangat literasi itu bisa kita kembangkan bersama-sama. Siap. Terima kasih Pak Ip telah hadir di Pustaka Batimang dan tempat kita yang sederhana ini. Mudah-mudahan niat baik kita diterima Allah. Terima kasih Bang Sepul. Saya mendoakan semoga Pustaka Batimang dan Pondok SS Madu ini bisa berkembang dan memberikan semangat, menularkan semangat positif kepada masyarakat di sekitar Sanur. Amin. Amin.